Ini adalah salah satu pabrik tertua dan mungkin yang paling angker di Garut. Sekitar setengah jam dari pusat kota Garut, tepatnya berada di Kampung Cikole, Kecamatan Wanaraja. Di sini berdiri pabrik peninggalan Belanda yang masih berdiri. Pabrik Belerang Wanaraja. Dulu ini adalah salah satu pabrik terbesar dan tertua di Indonesia. Bahkan kita masih bisa melihat tiang-tiang penyangga yang digunakan untuk mengalirkan belerang dari Talaga Bodas. Masih kokoh berdiri membentang hingga belasan kilometer. Konon katanya, ketika beroperasi, pabrik ini banyak menelan korban jiwa. Banyak pekerja yang melihat penampakan noni Belanda di sini, bahkan hingga kesurupan. Hingga sekarang tempat ini masih terkenal keangkerannya. Teman-teman, sekarang saya akan mengajak kamu melihat salah satu tempat paling angker di Garut. Yuk, mari kita simak. Sangat sedikit sekali catatan sejarah yang bisa saya temukan tentang pabrik belerang ini. Bahkan saya harus mencari hingga ke arsip sejarah berbahasa Belanda. Menurut beberapa sumber, pabrik ini dibangun sekitar tahun 1900-an atau mungkin sekitar tahun 1930-an. Hal ini mengacu kepada catatan sejarah pabrik belerang yang berada di Ciwidey yang beroperasi sekitar tahun itu. Dan juga hal ini mengacu pada bukti-bukti sejarah tentang penjelajahan orang-orang Belanda di kawah Talaga Bodas pada tahun 1900-an. Melihat potensi belerang di Talaga Bodas, lalu Belanda mendirikan pabrik pengolahan belerang di Wanaraja, yang tidak terlalu jauh dari Talaga Bodas. Pada saat itu, belerang menjadi komoditi yang sangat berharga, digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti kosmetik, kimia, pupuk, bahkan vulkanisir ban untuk kendaraan. Wajar saja jika saat itu Belanda rela membuat pabrik sebesar ini di Wanaraja. Pabrik ini berada di Kampung Cikole, Kecamatan Wanaraja, sekitar 2 km dari alun-alun Wanaraja atau sekitar setengah jam dari pusat kota Garut. Dari stasiun Wanaraja pun kita sudah bisa melihat corong asapnya yang menjulang tinggi. Waktu beroperasi, pabrik ini digunakan untuk mengolah belerang tidak hanya dari Gunung Talaga Bodas, tapi juga beberapa gunung berapi lainnya seperti Gunung Papandayan, Gunung Patuha, atau Kawah Putih. Kita masih bisa melihat tiang-tiang yang masih berdiri kokoh, berjajar hingga belasan kilometer dari pabrik menuju ke Gunung Talaga Bodas. Dahulu, di atas tiang-tiang ini ada talang air yang digunakan untuk mengalirkan belerang dari Talaga Bodas hingga ke pabrik. Kita bisa melihat tiang-tiang ini berada di Kampung Cikole hingga ke daerah Samanggen, walaupun sebagian besar sudah dibongkar dan dikubur ke dalam tanah. Tapi di area pesawahan, tiang-tiang ini masih kokoh berdiri. Mungkin masih ada ribuan tiang-tiang yang masih ada di sini dan mereka masih sangat kokoh. Area pabrik ini sangat luas, bahkan katanya ini adalah salah satu pabrik terbesar di Garut setelah pabrik tenun Garut yang sekarang sudah tidak ada. Seiring bergulirnya waktu, kualitas belerang di Talaga Bodas mulai mengalami penurunan. Jadi, pabrik ini mulai mengolah belerang dari berbagai gunung berapi di sekitar, seperti Gunung Papandayan, Gunung Patuha, dan Gunung Kawah Putih. Pabrik ini sempat berpindah tangan dan beralih fungsi
menjadi pabrik pengolahan keramik. Konon katanya, ketika beroperasi, para pekerja di pabrik ini banyak yang mengalami gangguan mistis, bahkan hingga kesurupan. Katanya, mereka sering melihat penampakan noni-noni Belanda di tempat ini. Pabrik ini sempat viral dan terkenal keangkarannya ketika beberapa stasiun TV menayangkan acara uji nyali di pabrik ini. Tapi perlahan, orang-orang mulai melupakan dan pabrik ini pun semakin terbengkalai. Sebetulnya pabrik ini sudah dialihfungsikan oleh PT Agro Jabar untuk mengembangkan beberapa jenis tanaman dan kebun di sini. Tapi ketika saya ke sini, sepertinya Agro Jabar juga sudah mulai tutup. Saya tidak melihat ada aktivitas di sini dan bangunan untuk menanam pun terlihat sudah terbengkalai. Ada beberapa bangunan di area pabrik ini. Bangunan pabrik ini yang menjulang. Bangunan di sini seperti pernah mengalami renovasi. Ini terlihat dari struktur betonnya yang sebagian sudah terlihat lebih baru. Lalu area pabrik utama, diperkirakan ini pabrik pengolahan belerangnya di sini. Di sini ditemukan banyak tumpukan karung belerang. Bangunan ini sangat luas, panjangnya mungkin puluhan meter. Hanya saja di keseluruhan bangunan ini hanya tinggal puing-puing saja. Lalu ada cerobong yang menjulang sangat tinggi. Lalu ada area gudang dan beberapa rumah dinas. Kita masih bisa melihat benteng-benteng yang masih berdiri di sini. Di sini ada sebuah kolam, tapi sayang seluruh kolamnya sudah tertutup oleh ilalang. Lalu kita juga bisa melihat keseluruhan area pabrik yang sangat luas ini. Di sini ada beberapa kolam yang dulu digunakan untuk penampungan belerang yang dialirkan dari Gunung Talaga Bodas. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan menggali lebih dalam tentang sejarah pabrik ini. Sekian video kali ini. Jika kamu suka, klik like, subscribe, dan juga share. Jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran, silahkan tinggalkan di komentar.